Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Histori Islam, kali ini kami akan mengangkat satu kisah yang insya Allah dari kisah ini bisa menambah keimanan kita. Dikisahkan ada seorang penduduk Madinah yang berusia 30 tahun. Ia telah menikah dan mempunyai beberapa orang anak. Ia termasuk orang yang suka lalai dan sering berbuat dosa besar. Jarang menjalankan sholat kecuali sewaktu-waktu saja, atau karena tidak enak dilihat orang lain. Penyebabnya tidak lain karena ia bergaul akrab dengan orang-orang jahat dan para dukun. Tanpa ia sadari, syaitan setia menemaninya dalam banyak kesempatan. Ia bercerita mengisahkan tentang riwayat hidupnya. Saya memiliki anak laki-laki berusia 7 tahun yang bernama Marwan. Ia bisu dan tuli, ia dididik ibunya, perempuan soleha dan kuat imannya. Suatu hari setelah azan maghrib, saya berada di rumah bersama anak saya Marwan. Saat saya sedang merencanakan di mana berkumpul bersama teman-teman nanti malam, tiba-tiba saya dikejutkan oleh anak saya. Marwan mengajak saya bicara dengan bahasa isyarat yang artinya, "Mengapa engkau tidak sholat wahai Abi?" Kemudian ia menunjuk tangannya ke atas. Artinya ia mengatakan bahwa Allah yang di langit melihatmu. Terkadang anak saya melihat saya sedang berbuat dosa, maka saya kagum kepadanya yang menakut-nakuti saya dengan ancaman Allah. Anak saya lalu menangis di depan saya, maka saya berusaha untuk merangkulnya, tetapi ia lari dariku. Tak berapa lama ia pergi ke kamar mandi untuk berwudu. Meskipun belum sempurna wudunya, tapi ia belajar dari ibunya yang juga hafal Al-Quran. Ia selalu menasihati saya, tapi belum juga membawa faedah. Kemudian Marwan yang bisu dan tuli itu masuk lagi menemui saya dan memberi isyarat agar saya menunggu sebentar. Lalu ia sholat maghrib di hadapan saya. Setelah sholat, ia bangkit dan mengambil mushaf Al-Quran. Ia membukanya dengan cepat dan menunjukkan jarinya ke sebuah ayat yang artinya, "Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Allah yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi setan." Al-Quran Surat Maryam ayat 45. Kemudian ia menangis dengan kerasnya, saya pun ikut menangis bersamanya. Anak saya ini yang mengusap air mata saya, kemudian ia mencium kepala dan tangan saya. Setelah itu ia berbicara kepadaku dengan bahasa isyarat yang artinya, "Sholatlah wahai ayahku, sebelum ayah ditanam dalam kubur dan sebelum datangnya azab." Demi Allah, saat itu saya merasakan suatu ketakutan yang luar biasa. Segera saya nyalakan semua lampu rumah. Anak saya Marwan mengikutiku dari ruangan satu ke ruangan lain. Kemudian ia berkata kepadaku dengan bahasa isyarat, "Tinggalkan urusan lampu itu, mari kita ke masjid besar." Saya katakan kepadanya, "Biar kita ke masjid dekat rumah saja, Nak." Tetapi anak saya bersikeras meminta saya mengantarkannya ke Masjid Nabawi. Akhirnya saya mengalah, kami berangkat ke Masjid Nabawi. Kemudian kami masuk menuju Raudah. Saat itu Raudah penuh dengan manusia. Tidak lama kemudian datang waktu iqamah untuk sholat isya. Saat itu imam masjid membaca firman Allah yang artinya, "Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu sekalian, niscaya tidak ada seorang pun bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui." Al-Quran Surat An-Nur ayat 21. Saat itu juga saya tidak kuat menahan tangis. Marwan yang berada di sampingku melihat aku menangis, ia ikut menangis pula. Saat sholat ia mengeluarkan tisu dari sakuku dan mengusap air mataku dengannya. Selesai sholat aku menangis dan ia terus mengusap air mataku. 1 jam lamanya aku duduk sampai anakku mengatakan kepadaku dengan bahasa isyarat, "Sudahlah wahai Abi." Rupanya ia cemas karena kerasnya tangisanku. Saya katakan kepadanya, "Kamu jangan cemas." Akhirnya kami pulang ke rumah. Malam itu begitu istimewa karena aku merasa baru terlahir kembali di dunia. Istri dan anak-anakku yang lain menemui kami. Mereka juga menangis padahal mereka tidak tahu apa yang terjadi. Marwan berkata dengan bahasa isyarat, "Tadi Abi pergi sholat di Masjid Nabawi."
Istriku senang mendapatkan berita tersebut dari Marwan yang merupakan buah dari didikannya yang baik. Saya ceritakan kepadanya apa yang terjadi antara saya dengan Marwan. Saya katakan, saya bertanya kepadamu dengan menyebut nama Allah. Apakah kamu yang mengajarkannya untuk membuka mushaf Al-Quran dan menunjukkan sebuah ayat yang tadi ditunjukkan kepadaku? Dia istriku bersumpah dengan nama Allah sebanyak 3 kali bahwa ia tidak mengajarinya. Kemudian ia berkata, bersyukurlah kepada Allah atas hidayah ini. Malam itu adalah malam yang terindah dalam hidup saya. Sekarang alhamdulillah saya selalu sholat berjamaah di masjid dan telah meninggalkan semua teman-temanku yang belum mendapatkan hidayah. Saya merasakan manisnya iman dan merasakan kebahagiaan dalam hidup. Suasana dalam rumah tangga sangat harmonis, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Khususnya kepada anak saya Marwan, saya sangat cinta kepadanya karena telah berjasa menjadi penyebab saya mendapatkan hidayah Allah. Sahabat Histori Islam, Allah tidak mungkin menurunkan tangannya secara langsung untuk memberi hidayah kepada kita, karena kita sebagai makhluk yang lemah, bahkan derajat setinggi Nabi sekalipun, belum ada satu riwayat pun yang mengisahkan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan dunia ini. Namun Allah memberikan hidayah kepada kita melalui siapapun yang Ia kehendaki, karena Allah Maha menghendaki di atas kehendaknya. Sahabat Histori Islam, sampai di sini dulu video singkat kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah keimanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.